Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C tahun 2018, ingin mempresentasikan tentang materialitas dan resiko audit pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang diampu oleh Bapak Andri Zainal, SE MSI, AK PhD, dan Ibu Rini Herliani, SE MSI. Saya tidak sendirian, saya bersama dua teman saya, yaitu Immanuel Halomoan dan Angela Brigita. Oke, baik, langsung saja pemaparan materi. Yang pertama akan saya paparkan, yaitu mengenai materialitas dan risiko audit. Nah, kita petakan dulu, dan yang kita akan bahas pada materialitas yang pertama itu definisi dan konsep dasar materialitas pada laporan keuangan. Yang kedua, pertimbangan awal terkait materialitas pada LK dan tingkat saldo akun. Yang ketiga, hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Nah, selanjutnya di risiko audit kita akan membahas yang pertama arti konsep risiko audit serta ketiga komponennya. Yang kedua, hubungan antara risiko audit dengan bukti audit dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, hubungan antara materialitas dan risiko audit dengan bukti audit. Oke, baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi dan konsep dasar materialitas pada laporan keuangan. Nah, menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saja informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Nah, jadi materialitas mendasari penerapan standar auditing, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporannya, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Materialitas dan risiko sangat fundamental bagi perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menerapkan materialitas itu apa. Nah, ada dua langkah pokok. Yang pertama itu merencanakan luas pengujian, dan yang kedua itu mengevaluasi hasil-hasil. Nah, yang pertama merencanakan luas pengujian. Apa yang harus kita lakukan? Ada sub langkahnya. Yang pertama, kita harus menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Nah, yang kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah pokok yang kedua, yaitu mengevaluasi hasil-hasil. Nah, langkah ini berkelanjutan dari yang pertama tadi, yaitu setelah langkah yang pertama terjadi, maka kita lakukanlah mengestimasi total salah saji dalam segmen tersebut. Nah, selanjutnya kita memperkirakan salah saji gabungan. Nah, yang terakhir kita harus membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Nah, oke. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau yang disebut assurance. Nah, adapun itu yang pertama itu auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Nah, yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan auditnya. Nah, yang ketiga itu, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal yang terdapat
pengecualiannya. Nah, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji materialitas karena kekeliruan dan ketidakberesan. Oke. Nah, laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual dan keseluruhan cukup signifikan, sehingga dapat mengakibatkan pelaporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama itu kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta. Nah, yang ketiga itu kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapannya. Oke, baik, kita lanjut ke yang kedua, B. Pertimbangan awal terkait materialitas pada LK dan tingkat saldo akun. Nah, ada dua pendekatan di sini. Yang pertama itu kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif itu mempengaruhi laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Nah, selanjutnya pendekatan kualitatif. Nah, jadi di sini mempengaruhi kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya ketidakberesan. Yang ketiga, syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Nah, yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Dan yang terakhir, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Immanuel. Kepada Immanuel, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan materi tersebut. Di sini ada beberapa faktor akan mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu. Yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Salah saji material bagi suatu perusahaan tentu belum material juga bagi perusahaan lain. Yang kedua, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi material. Karena materialitas bersifat relatif, diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama untuk menentukan beberapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba. Karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. Yang ketiga, faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas. A. Jumlah karena ketidakberesan lebih penting daripada kekeliruan yang tidak disengaja, karena ketidakberesan mencerminkan kejujuran dan kendalan dari pihak manajemen atau pihak yang terlibat. B. Kekeliruan yang kecil dianggap material jika berhubungan dengan kewajiban kontak. C. Kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material kalau mempengaruhi kecenderungan laba. Dalam perencanaan suatu auditor, harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. Yang pertama, tingkat laporan keuangan, dan yang kedua, tingkat saldo akun. Yang pertama yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor menggunakan dua cara dalam menetapkan materialitas. Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti-bukti audit dalam pelaksana audit. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit
yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Laporan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang nampaknya, secara individual atau secara gabungan. Dalam perencanaan audit, auditor harus menyadari bahwa terdapat lebih dari suatu tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut. Kenyataannya, setiap laporan keuangan dapat memiliki lebih dari satu materialitas. Meski demikian, sampai saat ini tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang ukuran kualitatif materialitas. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep material pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukkan dengan saldo akun material, karena saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep material adalah berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atau lebih saji dalam akun tersebut. Meskipun auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, namun ia harus melakukan audit terhadap akun-akun secara individual dalam mengumpulkan bukti audit yang dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan audit. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual. Namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. C. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan suatu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kuantitatif bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Dengan kata lain, antara materialitas dengan jumlah bukti memiliki atau hubungan terbalik. Semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. 2A. Arti penting konsep risiko audit serta komponennya. Menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tanpa memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanganinya. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada proses audit, risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berbeda pada tingkat yang rendah. Baiklah, demikian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Immanuel yang telah menjelaskan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Angela Brigita. Kepada Saudari Angela, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Angela akan menjelaskan materi 3 komponen dalam risiko audit. Dalam risiko audit, terdapat ketiga komponen yang mempengaruhinya. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi yang tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun.
risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi. Sebagai contoh, asersi keberadaan dan keterjadian kas mempunyai risiko bawaan yang lebih tinggi daripada aktiva tetap. Hal ini disebabkan uang tunai merupakan suatu aset yang sangat rawan terhadap manipulasi dan semua orang berminat terhadap uang, sedangkan aktiva tetap lebih jelas keberadaannya. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal perusahaan. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Semakin efektif struktur pengendalian intern perusahaan klien, semakin kecil risiko pengendaliannya. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. Sebaliknya, semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, semakin kecil risiko deteksi. Selanjutnya, materi hubungan antar ketiga komponen risiko audit. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Selanjutnya, materi hubungan antara risiko audit dengan bukti audit dan faktor yang mempengaruhinya. Taksiran risiko audit pada tahap perencanaan audit dapat digunakan oleh auditor untuk menetapkan jumlah bukti audit yang akan diperiksa untuk membuktikan kewajaran penyajian saldo akun tertentu. Umumnya, auditor menangani risiko dengan cara mengubah luasan pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk menerapkan ketidakpastian dalam prosedur audit yang digunakan. Selain melakukan modifikasi bukti audit, terdapat dua cara lain di mana auditor dapat mengubah auditnya untuk menangani risiko-risiko yang mempengaruhinya. Yang pertama, kontrak kerja mungkin memerlukan lebih banyak staf yang berpengalaman. Kantor akuntan publik harus menugaskan staf yang kompeten dalam semua kontrak kerja untuk klien dengan risiko audit yang dapat diterima rendah, serta perhatian khusus yang diberikan pada penugasan staf, dan pentingnya skeptisme profesional yang harus ditekankan. Yang kedua, kontrak kerja harus ditelaah dengan hati-hati daripada biasanya. Kantor akuntan publik harus yakin bahwa penelaahan memadai atas arsip-arsip audit yang mendokumentasikan perencanaan auditor, pengumpulan bukti audit, kesimpulan-kesimpulan, dan hal-hal dalam pengauditan. Selanjutnya, hubungan antara materialitas dan risiko audit dengan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas dengan mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Selanjutnya, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan dengan tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sedangkan untuk aset berkisar antara 1% sampai 5%. Antara revenue dan total aset cukup digunakan salah satunya saja. Biasanya, revenue lebih sering dipakai sebagai acuan dalam PM, dengan syarat bahwa revenue komparatif antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan. Bila revenue bersifat fluktuatif, maka biasanya total aset yang digunakan. Selanjutnya, setelah menentukan PM, ada yang namanya Fudge Scope, yaitu jumlah minimum dari salah saji yang akan di-adjust, biasanya sebesar 2% dari PM. Nah, sebuah perusahaan yang akan diaudit memiliki total revenue komparatif tahun 2007 sebesar 2,4 M. Misalnya, pada planning materiality untuk tahun 2008 adalah 0,5% dikali 2,4 M sama dengan 12 juta. Artinya, jumlah minimum akun dalam neraca yang harus di-vouching adalah 12 juta ke atas. Kalau kurang dari itu dan dianggap tidak material. Nah, selanjutnya bila auditor menentukan
salah saji dalam laporan keuangan dan harus disesuaikan, maka jumlah minimum yang harus di-adjust adalah 2% kali 12 juta adalah 240.000. Nah, artinya bila salah saji ditentukan dan adjustment yang perlu dilakukan berjumlah kurang dari 240.000, maka tidak usah dilakukan adjustment. Tapi kalau jumlahnya di atas 240.000 harus dibuat adjustmentnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you.